Hai semuanya, kalau teman-teman ingat, kita pernah bikin fungsi nambahin data di halaman tambah data ini, di mana kita ngegabunginnya dengan satu controller di sini yang namanya add. Ini dia. Jadi controller add ini sendiri kita definisiin kalau kita mau pakai di halaman tambah info. Tentu pas kita masukin datanya, kita tes saja, hai kota. Dia emang ada, tapi kalau halamannya kita refresh, dia bakal hilang. Tentu aja karena kita nggak nyimpen datanya di database. Sekarang kita akan belajar cara ngirim data ke database atau post. Jadi kita juga udah lihat tentang factory di sini. Kita akan bikin objek baru atau anonymous function sebenarnya. Apapun istilahnya. Oops. Kita mau kasih jarak. Jadi kalau tadi get orang, sekarang saya mau put orang namanya. Dan kita akan nerima data dari fungsinya nanti pas kita manggil fungsinya. Jadi kita sediain parameternya, di mana dia bakal return satu post metode. Jadi kalau tadi kita get buat ngirim, buat nerima, sekarang kita pakai metode post. Biar lebih simpel, kita pisahin dulu filenya. Jadi saya akan bikin file PHP baru namanya add, dan tentu aja harus ngoper datanya di sana. Jadi datanya sekali lagi akan kita oper pas kita manggil fungsi put orang ini. Langsung aja, karena kita mau manggil put orangnya dari sini, tentu kita butuh HTTP, dependency injection-nya, dan juga factory orangnya. Dan kita bukan mau sekedar nge-push, tapi yang pertama di fungsi ini kita mau nerima data dulu dari yang dimasukin user atau yang kita taruh di input ini. Kita taruh semuanya di dalam satu bentuk file JSON gitu, atau format string JSON. Tentu kita definisiin sendiri key-nya. Nama kita dapat namanya dari mana? Kita dapat dari scope data baru .nama. Dan satu lagi kotanya kita tinggal ganti dari jadi scope data baru .kota. Jadi scope data baru ini kita ngambil dari sini data baru nama, data baru kota. Kita pakai bantuan scope. Lanjut lagi, kita mau pakai fungsi yang udah kita tulis di factory tadi. Jadi kita tinggal bilang factory orang, factory orang dot put orang. Di put orangnya kita mau ngoper si data baru. Yang data baru ini format string JSON yang kita bikin sendiri di sini. Lanjut lagi, tentu aja ini callback, metode post. Jadi kita definisiin kalau berhasil atau kalau sukses, kita mau pakai satu fungsi, kita nerima outputnya nanti kita lihat hasilnya. Meskipun kita nggak benar-benar pakai, tapi bisa kita manfaatin. Ini saya rapin dulu. Kenapa saya punya satu yang lebih di sini? Ini saya hilangin, harus semikolon di sini. Lanjut lagi, ketika put orangnya berhasil fungsinya, kita mau yang pertama ngelakuin push yang tadi. Jadi biar ke update datanya. Jadi ini cuma buat tampilan depannya aja, karena kita mau langsung istilahnya meskipun nggak beneran dia ke scenes. Jadi pas kita berhasil masukin datanya, dia bakal nulis langsung di sini. Tapi bedanya dia bakal ngelakuin ini cuman pas ketika fungsi put orang kita berhasil, dimana fungsi put orang ini gunanya buat benar-benar naruh di database yang nanti bakal kita tulis di add.php ini.
Lanjut lagi. Biar lebih rapi lagi, setelah kita masukin data di sini, kita mau kosongin teks inputnya. Jadi kita tinggal tulis scope data baru dot nama sama dengan teks kosong, begitu juga dengan kotanya. Dan satu lagi cuma kayak input atau feedback, maksud saya kita bisa taruh di alert, tentu bisa lebih bagus lagi hasil dari yang kita keluarin di file add.php kita ini. Jadi hasilnya apa yang kita echo di file php kita nanti. Langsung aja kita bikin filenya. .php tentu namanya, dan sebenarnya saya sebagian besar mau ngambil dari data.php ini, dan tentu aja kita bisa pakai include, dimana ininya kita taruh di satu file, jadi kita tinggal include biar kita nggak tulis berulang-ulang, tapi cuma buat tutorial aja, jadi saya masukin aja langsung, saya copy paste kasar. Jadi yang mau kita lakuin, kita mau input datanya, terima input datanya maksud saya, lalu pengen kita pisahin. Jadi yang tadinya formatnya string dari data baru ini, kita mau ngambil value-nya doang atau nilai, ambil nilai dari nama dan kota, lalu kita bikin query-nya, query insert, dan yang terakhir kita bisa echo pesannya. Cara input terima datanya sendiri ada macam-macam. Salah satu caranya, saya simpan dulu di satu variabel, kita pakai JSON decode. Jadi encode buat bikin string, decode buat mecahin yang dari sebelumnya dia formatnya JSON, kita mau jadi file string biasa. Filenya ada di mana? Secara umum PHP naruh di yang namanya php://input. Metode file get contents, kalau teman-teman belum tahu, kita intinya ngambil semua teksnya dari sini, dan yang tadi hasilnya formatnya JSON kita mau pecahin jadi file biasa, jadi array bukan jadi string. Lalu tugas kita berikutnya, kita ngambil satu-satu datanya yang udah kita simpan di data, kita taruh di nama sama dengan data, lalu kita ambil objeknya karena di objek yang pertama nama, dan yang kedua tentu aja kota. Kalau teman-teman bingung, saya liatin dulu aja scriptnya dari data di sini. Bisa kita tes langsung. Saya udah bikin factory-nya tadi kalau nggak salah. Ya, udah dibikin, jadi harusnya bisa keluar sekarang. Nama baru, kota baru, tambah data. Dia tadi gara-gara kita bikin alert. Saya pause aja dulu alertnya. Harusnya dia ngedai datanya di sini. Saya ulang lagi. Dia nggak matiin scriptnya, nggak tahu kenapa. Saya bikin contoh kasarnya aja kalau gitu. Data baru, ini saya komentar dulu. Ini mau diganti jadi teks. Hai, Hilman, lalu ini jadi Makassar, ini koma, kita taruh di data baru misalnya,
dan kita dari data barunya. Jadi awalnya kita ngambil datanya seperti ini, formatnya data barunya, yang istilahnya dia ada di sini, dan data barunya kita ambil filenya dan kita decode. Kenapa saya salah di sini? Dung, 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 dung. Kita biarin aja, kita lihat aja kalau nanti ada error, tapi intinya ini biar teman-teman ada gambaran. Jadi saya ngambil filenya kayak gini, lalu saya decode biar jadi JSON biasa, biar saya bisa ambil objeknya satu-satu. Saya balikin lagi. Jadi setelah ngambil nilainya dan udah kita taruh di masing-masing variabel, kita mau insert query-nya. Jadi kita bikin dulu SQL sama dengan insert into nama table kita users. Lalu ada dua kolom, nama dan kota. Dan untuk nilainya sendiri, kita akan ambil dari variabel nama. Ingat karena dia string, harus tetap di dalam string. Dan variabel kota bisa kita akhirin di sini. Dan sebelum benar-benar kita echo, kita bikin if statement aja di sini. Kalau query-nya berhasil atau hasilnya true, MySQL query ada dua parameter, ingat. Kita pakai link. Yang pertama koneksinya, yang kedua query yang mau dijalanin. Kita simpan di satu variabel aja, misalnya variabel pesan. Kalau pesannya berhasil, kita tulis input berhasil. Dan kalau enggak, kita tulis pesannya input gagal, input. Dan yang terakhir, karena kita ngelakuin request post, kita mau ngebalikin sesuatu, kita taruh di echo tergantung pesannya. Jadi kalau query-nya berhasil, kita keluarin input berhasil. Kalau query-nya gagal, kita tulis input gagal. Di sini nanti feedback-nya diterima, lalu kita taruh di alert seperti ini. Harusnya semuanya benar, tapi seperti biasa jangan percaya, harus diuji dulu. Itu dia. Kita tes dulu, nama barunya jetset, kotanya warung, tambah data, warning, express parameter to be string, object given in users. Dia tetap ada tapi sebenarnya gagal. Itu gara-gara metode push aja, makanya dia muncul di situ. Kita tes dulu, harusnya sih dia gagal atau nggak masuk di database. Benar. Jadi salahnya tadi kita ngoper objek, dia maunya kita ngoper apa? Karena harusnya sih kita benar-benar ngopernya objek biasa. Data baru sama dengan nama. Sampai situ benar, fungsinya hasil, kita ngoper push. Put orang. Data sejauh ini benar. Saya nggak lihat salahnya di mana sayangnya. Jadi kita udah naruh orangnya di data baru. Udah kita push juga pakai factory orang. Lalu ketika dia sukses, kita push datanya, kita kosongin, lalu alert. Tapi cuman kalau dia sukses. Anehnya dia nggak sukses tapi ngasih kita data. Saya tes lagi aja, saya mau lihat lagi errornya di mana.
Loading, nama baru. Hey London, tambah data. Warning, MySQL query expects parameter 1 to be string. Jadi, saya pakai MySQL, mohon maaf. Harusnya di sini MySQL tentu aja. Konyol sekali salahnya. Saya save lagi. Kita refresh lagi. Dan saya yakin kalau sekarang kita masukin Hey London, tambah data, input berhasil, bagus sekali, oke. Dan sekarang kalau kita browse, sudah masuk di database. Hey Londonnya udah di sini sekarang. Itu dia, semoga jelas meskipun ada sedikit error, tapi nggak masalah. Sekali lagi kita harus belajar banyak dari error. Sampai jumpa di video berikutnya.